Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan kemarin, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas permasalahan kedua, yaitu tentang Allah di atas langit. Sebagaimana telah kita sampaikan pula pada pertemuan yang kemarin, bahwasanya ada sebagian orang yang berfatwa, ya, barang siapa yang mengatakan Allah berada di atas arsy, maka orang tersebut telah sesat. Dan ini adalah fatwa yang keliru, karena justru bertentangan dengan dalil-dalil yang ada baik dari Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi SAW, dan juga menyelisih ijma' yang telah disebutkan oleh para ulama. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pembahasan tentang akidah Jahmiyah, ya, telah dibahas oleh para ulama terdahulu. Bahkan para ulama menulis kitab-kitab khusus untuk membantah orang-orang Jahmiyah yang mengingkari adanya Allah di atas. Seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala menulis kitab Ar-Rad 'alal Jahmiyah waz Zanadiqah. Bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah dan orang-orang zindik. Di situ beliau membantah orang-orang Jahmiyah yang mengingkari bahwasanya Allah berada di atas. Demikian juga seperti kitab yang dikarang oleh atau buku-buku sunnah yang ditulis oleh para ulama, ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari membuat bab tentang bab Firrat 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah. Mengkhususkan suatu bab dalam Sahih Al-Bukhari untuk menjelaskan bahwasanya Allah di atas. Oleh karenanya beliau menyampaikan ayat-ayat yang diingkari atau ditakwil oleh orang-orang Jahmiyah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ta'rujul malaikatu warruhu ilaiha. Malaikat dan para malaikat dan juga malaikat Jibril naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu salihu yarfa'uh. Dan kepada Allah lah, ya, kalimat-kalimat yang baik naik kepada Allah, wal amalu salihu yarfa'uh, dan Allah mengangkat amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Al-Imam Abu Dawud, kemudian demikian juga Ibnu Majah. Mereka membuat bab khusus dalam kitab-kitab sunnah mereka untuk membantah Jahmiyah. Kenapa? Karena fitnah Jahmiyah, fitnah yang sudah muncul sejak dahulu, ditemukan oleh para imam, Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya, sehingga mereka mengkhususkan bantahan terhadap kelompok-kelompok Jahmiyah. Kemudian juga diikuti oleh para ulama di abad ke-8 seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang menulis buku khusus membantah permasalahan ini, seperti kitab Bayan Talbisul Jahmiyah, ya, Bayan Talbisul Jahmiyah yang sekarang dicetak 8 jilid, ya, membantah syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang Jahmiyah dan banyak syubhat-syubhat yang berkaitan tentang pengingkaran terhadap Allah ada di atas. Demikian juga contohnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menulis sebuah kitab khusus tentang masalah ini, Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah, yang artinya perkumpulan pasukan-pasukan kaum muslimin yang membantah orang-orang Jahmiyah, yang di mana Imam Ibnu Qayyim menyebutkan para ulama yang menyatakan Allah berada di atas. Dan demikian juga Imam Az-Zahabi rahimahullah menulis sebuah kitab yang judulnya Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar yang sekarang dicetak 2 jilid.
Tujuan Imam Az-Zahabi rahimahullah menulis kitab ini adalah mengumpulkan nama-nama para ulama, ratusan ulama yang menyatakan bahwasanya Allah berada di atas. Dan permasalahan ini termasuk permasalahan besar yang timbul khilaf antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Ya, karena terlalu begitu jelasnya dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dengan berbagai macam bentuk pendalilan yang menyatakan bahwasanya Allah berada di atas, namun mereka masih tetap berusaha mengingkari dalil-dalil yang begitu jelas seperti ini. Bagaimana lagi dengan dalil-dalil yang terkadang dalilnya cuma satu atau dua atau tiga? Ya, kalau dalil yang ratusan dalil dengan berbagai macam sisi pendalilan diingkari, bagaimana lagi dengan dalil-dalil yang cuma satu, dua, tiga, empat dalil? Lebih mudah untuk diingkari dan ditakwil oleh para ahlul bid'ah. Maka apa yang kita sampaikan pada malam hari ini adalah merupakan kelanjutan dari perjuangan para ulama yang berusaha menjelaskan kepada umat tentang akidah Islam yang benar yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sunnah-sunnahnya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa di atas arsy, Allah berada di atas langit dan Allah tidak bersatu dengan makhluknya atau Allah tidak berada di mana-mana. Secara umum para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang ada perselisihan ya di ulama mutaakhirin ya tentang di mana Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian ulama sunnah ya atau sebagian ahlul hadis terpengaruh dengan pemikiran ahlul bid'ah. Sehingga ada yang di antara mereka yang mentakwil dan mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala di atas. Namun kita katakan ijma' telah terikat dan ijma' telah tertetapkan sebelum para ulama tersebut. Para ulama yang mutaqaddimin, ulama terdahulu, seluruhnya ijma' bahwasanya Allah berada di atas langit. Adapun perkataan ahlul bid'ah tentang Allah, maka pertama ada yang mengatakan bahwasanya Allah berada di mana-mana. Ini adalah pendapat yang terkadang terucapkan oleh sebagian masyarakat, mengatakan Allah di mana-mana, dan ini yang dibantah oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah waz Zanadiqah. Ya. Beliau membantah pemikiran tersebut karena pendapat seperti ini tidak logis dan tidak masuk akal. Allah di mana-mana, maksudnya di mana? Di mana-mana, apakah di atas dan juga di bawah? Apakah di kanan dan juga di kiri? Apakah di dalam perut hewan ataukah di dalam masjid ataukah di WC misalnya? Di mana-mana, semua di mana-mana. Allah di mana-mana, apakah dalam tubuh manusia? Ini pendapat yang tidak logis dan melazimkan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti melazimkan Allah berada di tempat-tempat yang kotor, Allah berada di tubuh-tubuh manusia yang hina, Allah berada di tempat orang yang tukang bermaksiat, ya, Allah berada di hal-hal yang tercela, maka ini melazimkan pencelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini terkadang diucapkan oleh sebagian kaum muslimin, kalau kita tanya Allah di mana, kata mereka Allah di mana-mana, bukanlah maksud mereka zat Allah sebenarnya. Tapi maksud mereka Allah memiliki ilmu di mana-mana. Ilmu Allah di mana-mana. Kalau ilmu Allah di mana-mana ini benar, tidak kita ingkari karena memang ilmu Allah di mana-mana, ya. Masyarakat ikut-ikutan mengatakan Allah di mana-mana, tapi mereka juga mengatakan kita serahkan saja kepada yang di atas. Mereka sering mengatakan apa? Kita serahkan saja kepada yang di atas. Tapi kalau tanya Allah di mana? Di mana-mana, ya. Jadi mereka tidak mengerti tentang apa yang mereka ucapkan. Kemudian pendapat yang lain, ya, seperti pendapat orang-orang Jahmiyah juga yang menyatakan ya, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana, tidak bertempat, ya, tidak di mana-mana. Ini pendapat yang diperjuangkan oleh orang-orang Asy'ariyah sekarang yang menyatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di atas langit, tidak di bawah langit, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di mana-mana. Tidak ada mana dan tidak boleh bertanya di mana Allah. Bahkan saya kemarin ngisi pengajian di suatu daerah, ada yang mengatakan, "Ustaz, kita tidak boleh bertanya di mana Allah. Kalau kita bertanya maka kita kafir." Padahal Rasulullah SAW bertanya kepada seorang budak wanita dengan mengatakan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan dalil-dalil ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian kita akan menyebutkan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ahlul bidah yang menolak Allah berada di atas. Di antara dalil ahlu sunnah wal jamaah sangat banyak, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Kafiyah Syafiyah. Ada berapa belas pendalilan, sekitar 20 pendalilan, dan juga dinukil oleh Al-Iz bin Ibn Abilis Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Tahawiyah. Puluhan pendalilan yang menunjukkan Allah berada di atas langit. Kita menyebutkan sebagiannya saja. Ya, di antaranya contohnya Allah Subhanahu wa taala
berfirman, "Wa huwal qahiru fawqa ibadih." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada seluruh hamba-hambanya. Fawqa ibadih. Allah Subhanahu wa taala disepakati oleh seluruh manusia, oleh seluruh kaum muslimin, apapun alirannya, apapun bid'ahnya, mengatakan bahwasanya secara kualitas Allah lebih tinggi daripada makhluknya. Yang mereka perselisihkan adalah zat Allah. Apakah zat Allah lebih tinggi daripada bumi dan seisinya, daripada alam semesta? Ini mereka ingkari. Mereka mengatakan Allah tidak boleh punya tempat, Allah tidak boleh berada di atas. Sehingga ayat-ayat yang seperti ini mereka takwil. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dan dialah Allah yang Maha Esa berada di atas hamba-hambanya. Kata mereka maksudnya di atas secara kualitas. Allah kualitasnya atau pamornya lebih daripada hamba-hambanya. Kita bantah, ya. Ini bukan uslub, bukan metode Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah hendak memuji dirinya. Ya. Pertama, kalau antum atau kalian bisa mentakwil ayat ini, maka ada ayat yang tidak bisa kalian takwil. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Yakhafuna rabbahum min fawqihim." Tatkala Allah berbicara tentang para malaikat, kata Allah, "Yakhafuna rabbahum min fawqihim." Para malaikat takut kepada Rabb mereka dari atas mereka. Jadi kalau fauq, ya, kalau kita mengatakan misalnya adz-dzahabu fauqal fiddah, emas lebih tinggi daripada perak. Mungkin terbetik dalam diri kita kualitas emas lebih tinggi daripada kualitas perak. Tetapi kalau kita menggunakan kalimat min, ini menunjukkan posisi. Adz-dzahabu min fauqil fiddah. Kalau ada kalimat min tidak bisa ditakwil, berarti maksudnya emas posisinya di atas daripada perak. Tapi kalau tanpa kalimat min, maka mungkin masih bisa ditakwil maksudnya lebih di atas dari sisi kualitas. Dan ternyata dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ini secara bahasa tidak mungkin ditakwil. Mereka para malaikat takut kepada Rabb mereka dari arah atas mereka. Ada kalimat dari arah atas mereka. Dan ini Allah contohnya seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa kharra alaihimus saqafu min fawqihim. Maka jatuhlah atap tersebut dari arah atas mereka. Min fawqihim. Lahum dhulalun minan nari min tahtihim. Gimana ayatnya? Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum minan nari min fawqihim dhulal wa min tahtihim dhulal, ya. Bahwasanya datang lapisan-lapisan api neraka dari min fawqihim, dari atas mereka, dan dari bawah mereka, ya. Oleh karenanya kalau sudah kalimat min fawq, maka artinya posisi. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, para malaikat takut kepada Rabb mereka dari sisi atas mereka. Kemudian yang kedua, apa faedahnya tatkala Allah mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadih? Allah lebih hebat daripada hamba-hambanya. Ini perkara yang sudah diketahui. Namanya Allah lebih hebat daripada hamba-hambanya. Allah tidak pernah membandingkan. Untuk mengangkat derajat Allah tidak perlu dibandingkan dengan hamba-hambanya. Kalau kita mengatakan misalnya Syekh bin Baz, misalnya Syekh bin Baz rahimahullahu taala lebih hebat daripada misalnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad misalnya, hafizahullahu taala. Maka ini pujian kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Kenapa? Karena yang dibandingkan adalah hampir-hampir selevel. Tapi kalau dikatakan Syekh bin Baz lebih hebat daripada Firanda, ya ini penghinaan. Paham maksud saya? Kalau saya katakan Imam Syafi'i lebih hebat daripada Imam Ahmad, maka ini pujian terhadap Imam Syafi'i. Tapi kalau kita bilang, kamu tahu enggak Imam Syafi'i itu lebih hebat daripada Firanda? Itu penghinaan. Kalau saya bilang Firanda lebih hebat daripada anak TK, ini penghinaan terhadap Firanda. Paham maksud saya? Oleh karenanya buat apa Allah mengatakan Allah lebih hebat daripada hamba-hambanya? Sudah perkara yang maklum, diketahui. Maka seorang penyair berkata, alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amdha minal asa. Tidakkah kau lihat bahwasanya pedang itu akan turun pamornya, akan jatuh kehebatannya jika dikatakan pedang itu lebih tajam daripada tongkat. Ya, penghinaan terhadap pedang. Kalau dibilang pedang lebih tajam daripada pisau, ya ini pujian terhadap pedang. Paham maksud saya? Oleh karena Allah Subhanahu wa taala tidak membandingkan dirinya dengan makhluk kecuali tatkala dalam membantah. Seperti Allah mengatakan, Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah lebih baik ataukah sembahan-sembahan yang mereka syirikan?
Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah Tuhan yang bermacam-macam, yang beraneka ragam, ya, lebih hebat ataukah Allah yang Maha Esa? Ini baru ada perbandingan. Tapi kalau tiba-tiba Allah mengatakan Allah wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah Maha kuasa dan lebih tinggi daripada, lebih hebat daripada hamba-hambanya, maka ini bukan pujian. Kecuali maksudnya lebih tinggi zatnya. Sebagaimana dalam ayat yang lain, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Jadi maksudnya Allah lebih tinggi dari sisi posisi, bukan hanya sekedar kualitas Allah yang lebih tinggi daripada hamba-hambanya, tetapi posisi Allah juga lebih tinggi daripada hamba-hambanya. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya sebagian makhluknya naik ke atas dengan menggunakan kalimat naik. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Para malaikat dan juga malaikat Jibril ta'ruju ilaihi, naik ke Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya naik ya ikhwan itu dari bawah ke atas. Dalam bahasa apapun. Naik dari bawah ke mana? Ke atas. Ada enggak naik dari atas ke bawah? Enggak ada. Kalau dari atas ke bawah namanya apa? Turun. Ya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu salihu yarfa'uh. Kepada Allah lah yas'adul kalimut thayyibu, kalimat-kalimat yang baik naik kepada Allah. Wal amalu salihu yarfa'uh, dan Allah mengangkat amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, yata'aqabuna fikum malaikatum bil lail wa malaikatum bin nahar. Para malaikat yang ditugaskan malam hari berganti-gantian dengan para malaikat yang ditugaskan di siang hari. Wajtami'una fi salatil asr wa salatil fajar. Dan kemudian mereka berkumpul pada waktu salat asar dan waktu salat fajar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum." Kemudian malaikat-malaikat yang tadi malam bermalam dengan kalian naik kepada Allah Subhanahu wa taala, fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian Allah bertanya kepada mereka. Jadi malaikat laporan. Laporan ke mana? Kata Rasulullah sallallahu, "Tsumma ya'ruju." Kemudian malaikat yang tadi malam bermalam dengan kalian naik ke atas. Untuk laporan kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Fayas'aluhum, kemudian Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim, dan Allah lebih tahu tentang mereka dan tentang hamba-hambanya. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Kata mereka, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka salat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka juga sedang salat. Ini jelas malaikat turun, malaikat naik, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya menunjukkan Allah di atas. Kemudian juga dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sebagian hamba-hamba Allah dinaikkan ke atas selain malaikat. Contohnya Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalib Nabi Isa, akan tapi ada seorang yang diserupakan seperti Nabi Isa alaihi salam. Kata Allah, "Barrafa'ahu Allahu ilaihi." Allah angkat Nabi Isa ke arah ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, wa rafi'uka ilayya, kami akan mengangkat engkau. Aku akan mengangkat engkau kepadaku. Kepada jelas mengangkat engkau kepadaku, berarti angkat dari bawah ke atas atau dari bawah ke atas? Dari bawah atas ke bawah. Namanya angkat itu dari mana ke mana? Dari bawah ke atas. Tidak ada angkat namanya dari ke kanan ke kiri, namanya angkat. Itu mindahin kalau kanan ke kiri. Kalau ngangkat berarti dari bawah ke atas. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mensifati dengan dirinya Al-Ali, wa huwal Aliyul Azim. Dan dialah Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Ya. Kalau hanya sekedar kualitas maka cukup Al-Azim, Allah Maha Agung. Tetapi Allah menambah dengan sifat yang lain, Al-Ali, yang Maha apa? Tinggi. Secara posisi Allah juga Maha Tinggi. Oleh karena tatkala kita sedang sujud, kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang Maha Tinggi sementara kita rendah. Ya. Kalau ternyata maksudnya Allah tidak di atas, maka apa fungsinya kita mengatakan Subhanallah, Subhana Rabbiyal A'la? Kalau ternyata Allah tidak di atas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dari Allah. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Turunnya Al-Qur'an, Al-Kitab dari Allah. Turun dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah di atas.
Namanya turun dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Dari atas ke bawah. Dalam bahasa apapun. Bahasa Jerman, bahasa Inggris namanya turun dari atas ke bawah. Bahasa Lombok juga enggak? Atau di sini turun lain artinya? Bahasa manapun namanya turun dari atas ke bawah. Kata Allah, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Al-Quran diturunkan dari Allah. Berarti turunkan dari atas ke bawah. Tanzilun minar rahmanir rahim, tanzilun min hakimin hamid. Banyak ayat-ayat yang seperti ini. Demikian juga di antara dalil Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah berada di atas langit. A amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba. Apakah kalian merasa aman dari Allah yang berada di atas langit? Kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian membenamkan kalian dalam bumi dan tiba-tiba bumi tersebut bergoncang. Ataukah kalian merasa aman dari Allah yang berada di atas langit? Untuk Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kalian badai yang berbatu. Ini Allah mengatakan man fis sama, Allah berada di atas langit. Dan fi di sini maksudnya apa? Di atas, bukan di dalam langit ya. Fasihu fil ardi, berjalanlah kalian di bumi, maksudnya di atas bumi ya. Fasihu fil ardi artinya apa? Berjalanlah di atas bumi. Amintum man fis sama artinya apakah kalian merasa aman dengan Allah yang berada di atas langit? Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Ala ta'manuni wa ana aminum man fis sama." Kenapa kalian tidak percaya kepadaku sementara aku adalah kepercayaan Allah yang berada di atas langit? Ya'tini khabarus samai sabahan wa masaan. Datang kepadaku kabar dari langit, khabarus sama. Kenapa? Karena di atas langit ada Allah Subhanahu wa taala. Datang kepadaku kabar dari langit pagi hari dan sore hari. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas, yaitu pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang budak wanita. Tatkala dia ingin dibebaskan oleh seorang sahabat, maka Nabi ngetes dia dulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kata dia, "Fis sama." Allah berada di atas langit. Wa man ana? Siapa saya? Kata dia, "Anta Rasulullah." Engkau adalah seorang rasul, utusan Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskanlah wanita ini, sungguhnya dia seorang wanita mukminah. Nabi bertanya, "Di mana Allah?" Sementara orang bilang enggak boleh tanya di mana Allah. Kalau bilang tanya di mana Allah berarti kafir. Padahal hadis ini yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i berdalil dengan hadis ini untuk menjelaskan bahwasanya budak yang boleh dibebaskan menjadi kafarah adalah budak yang mukmin. Bukan budak kafir, budak mukmin. Dalilnya hadis ini, Imam Syafi'i berdalil dengan hadis ini. Hadis dalam Sahih Muslim. Tatkala Nabi bertanya kepada sang budak wanita, "Aina Allah?" Di manakah Allah? Kata dia, "Allah fis sama." Allah di atas langit. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil tentang adanya Allah di langit yaitu tatkala haji wada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala di hadapan para sahabat setelah beliau berkhutbah, beliau berkata kepada para sahabat, "Antum tus'aluna anni, famadza antum qailun?" Kalian akan ditanya tentang aku oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, maka apakah jawaban kalian tentang aku? Maka para sahabat mengatakan, "Nashhadu annaka qad balaght wa addait wa nasahta." Kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah Allah dan engkau telah menunaikan amanah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan engkau telah menasihati umat ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala bi usbi'i sababah yarfa'uha ila sama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan jarinya di atas langit, kemudian yang kutuha ilas nas. Kemudian Rasulullah SAW mengarahkannya kepada para sahabat. Kata Rasulullah SAW, "Allahumma syhad, Allahumma syhad." Rasulullah SAW mengarahkan kemana? Ke atas, menunjukkan bahwasanya Tuhan berada di atas. Allah berada di atas. Kalau ternyata Rasulullah mengatakan, "Oh ya Allah, persaksikanlah mereka." Kalau ternyata Tuhan tidak di atas, buat apa Nabi tunjuk ke atas? Apa faedahnya? Apa faedahnya kalau ternyata Tuhan tidak? Ya Allah, persaksikan. Kalau Tuhan di mana-mana, ya Allah, persaksikan. Kalau tunjuk ke atas berarti Allah di atas. Ikhwan fitrah manusia apa namanya? Di atas. Karena ada cerita, teman saya cerita ada perdebatan antara tulab dengan seorang ustaz yang berpemahaman Allah tidak di atas. Maka debat, akhirnya ustaz tersebut tidak mau kalah.
Kata ustaz tersebut, ya sudah, tidak apa, nanti kita pertanggungjawabkan nanti. Kata murid-muridnya, mulutnya tidak beriman dengan Allah di atas, tapi jarinya beriman. Menunjuk ke atas. Fitrah manusia. Seperti tadi saya katakan masyarakat, kalau ditanya Allah di mana-mana, iya. Tapi kalau sudah mereka pusing, mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Kita tawakal kepada yang di atas. Fitrah manusia tidak bisa diingkari. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberi isyarat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan, Ya Allah, persaksikanlah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa ilaihi yadayhi an yarudda ilaihi idza rafa ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha baik dan Allah malu jika seorang hamba mengangkat kedua tangannya ke arah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong. Oleh karenanya, fitrah manusia, seluruh umat Islam bersepakat. Ijma', bahkan para ulama mengatakan ijma' ini bukan cuma namanya fitrah, itu bukan berkaitan dengan agama Islam saja. Seluruh agama, karena ini fitrah. Allah di atas adalah fitrah. Buktinya orang tatkala berdoa, mereka mengangkat kedua tangan. Fitrah mereka mengetahui Allah berada di atas. Dan Nabi SAW mengatakan, Allah malu jika seorang hamba mengangkat kedua tangannya ke arah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah mengembalikannya dalam keadaan kosong. Tidak ada seorang manusia pun yang berdoa kemudian tangannya ke kiri atau ke kanan. Ya, mereka selalu berusaha mengangkat mana? Ke atas. Kalau mereka sudah semakin butuh, mereka semakin mengangkat, bahkan wajah mereka melihat ke atas. Ini fitrah semua manusia. Tatkala berdoa dan tidak bisa diingkari, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengadahkan wajah mereka terkadang ke langit. Dan ini disepakati oleh agama-agama yang agama Yahudi, agama Nasrani juga mengetahui Allah berada di atas. Datang ahlul bidah, mereka mengatakan lihat ahlus sunnah atau salafiyin, ya akidah mereka sama dengan akidah Yahudi yang mengatakan Allah di atas. Kita bilang, ya akhi, ente kebalik berdalil. Apakah semua yang sama antara Islam dengan Yahudi kemudian batil? Bukankah kita sama-sama orang Yahudi meyakini Tuhan itu ada? Iya atau tidak? Berarti kita harus beda, Tuhan tidak ada. Bukankah kita Yahudi dan Nasrani mengatakan Tuhan kita adalah Allah? Orang Yahudi kalau ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, jawaban mereka siapa? Allah. Antum tanya orang Nasrani siapa yang menciptakan alam semesta, mereka enggak jawab Yesus, tidak. Mereka bilang siapa? Allah. Apakah kita harus beda? Kita bilang, oh kalau kita bukan Allah namanya. Justru ini dalil bahwa dijadikan dalil oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Risalah ila Ali Thaghar yang menyatakan bahwasanya seluruh manusia sepakat bahwasanya Allah berada di atas. Orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan orang Cina. Saya kemarin dengar ceramah seorang ustadz orang Cina yang dia suka berdakwah kepada non-muslim. Dia mengatakan, tahukah kalian para hadirin bagaimana orang Cina kalau mereka berdoa? Mereka pasti keluar dulu lihat ke langit. Siapa yang pernah lihat orang Cina berdoa? Baru kemudian mereka bawa gaharunya baru pergi ke patung-patungnya. Karena mereka tahu, kata dia, mereka tahu bahwasanya Tuhan, Big God, Tuhan terbesar adalah yang di atas. Real God, Tuhan yang sungguhnya yang di atas. Adapun Tuhan patung-patung ini cuma Tuhan-Tuhan agen. Untuk menyampaikan permintaan mereka kepada di atas. Seakan-akan dia mengatakan, wahai Tuhan, ini agen-agen saya. Jadi sebelum dia minta kepada Tuhan-Tuhan agen, dia melihat dulu ke atas. Ini yang bilang kepada saya orang Cina langsung. Jadi fitrah manusia, kalau mereka mencari sesuatu kekuatan yang sesungguhnya, mereka mencari ke arah atas. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas adalah dalil fitrah, di mana manusia fitrah mereka mencari Tuhan di atas. Kemudian di antara dalil bahwasanya Allah berada di atas adalah hadis-hadis yang mutawatir yang menjelaskan bahwasanya kaum muslimin di surga atau penghuni surga akan melihat Allah di surga kelak. Kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi. Dalam riwayat ayanan, sungguhnya kalian akan melihat Allah dengan dua mata kalian. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah pada hari kiamat kelak sebagaimana kalian melihat rembulan. Kalian tidak berdesak-desakan tatkala melihat rembulan tersebut. Beda kalau yang dilihat depan kita, kita akan dorong-dorongan karena tidak kelihatan. Tapi kalau yang dilihat di atas tidak perlu dorong-dorongan, semua lihat ke atas kelihatan atau tidak?
penglihatan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan. Yang disamakan bukan yang dilihat, tetapi cara penglihatan. Kata Nabi, sebagaimana kalian melihat bukan yang disamakan antara Allah dengan rembulan. Orang sudah paham Allah tidak sama dengan rembulan. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi adalah cara penglihatan, yaitu melihatnya ke arah atas. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya Allah berada di atas. Dan orang-orang Asy'ariyah, di antara perkara yang menakjubkan, orang-orang Asy'ariyah mengakui bahwasanya Allah bisa dilihat pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya mereka dibantah oleh orang-orang Mu'tazilah. Kalau orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah tidak bisa dilihat di dunia maupun di akhirat. Dan mereka mengejek orang-orang Asy'ariyah. Kalian orang-orang Asy'ariyah, orang-orang bencong, tidak pas. Kalian mengatakan Allah tidak di atas, tapi kalian mengatakan Allah bisa dilihat. Ini enggak mungkin digabungkan antara Allah tidak di atas dengan Allah bisa dilihat. Kalau Allah bisa dilihat, berarti dilihat dengan arah, ya. Namanya mata melihat ke arah, ya enggak? Mereka mengatakan Allah tidak di arah. Oleh karenanya, kalau adapun Mu'tazilah konsisten, Allah tidak di atas dan Allah tidak bisa dilihat. Ini konsekuensi, konsisten dengan kesesatan mereka. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil yang sangat menakjubkan adalah kisah Isra Mi'raj, Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang Islam tahu tentang Isra Mi'raj. Bahkan mereka merayakan, itu tidak? Setiap tahun hari Isra Mi'raj. Dan hadis-hadis tentang Mi'raj, hadis-hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke tempat yang tertinggi di dunia ini, yaitu di langit yang ketujuh di Sidratul Muntaha. Untuk apa? Mereka tahu, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berarti Allah di atas. Kalau Allah di mana-mana, enggak usah pergi ke atas. Ke Mataram sudah ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ke Lombok kemana, enggak usah ke atas. Kenapa harus naik ke langit ketujuh ke Sidratul Muntaha? Sampai-sampai para sahabat bertanya, "Hal ra'aita rabbak wahai Muhammad? Apakah kau melihat Tuhanmu?" Karena sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi. Maka bagaimana saya bisa melihatnya? Seandainya yang kita pahami dari hadis ini, seandainya cahayanya tersingkap, maka Nabi akan melihat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak di atas, barang siapa yang mengingkari Allah di atas, berarti dia telah mengingkari mukjizat Isra Mi'raj. Dia telah mengingkari salah satu karamah dan salah satu mukjizat yang paling hebat yang pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma nazaltu ila Musa." Saya pun turun kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa mengatakan, "Wahai Muhammad, apa yang diwajibkan oleh Tuhanmu?" "Oh, Allah mewajibkan salat 50 waktu." "Inna ummataka la yaqdiruna ala dzalik." Tuh, umatmu tidak mampu. "Fas'alhu at-takhfif." Maka mintalah kepada Allah keringanan. Maka Rasulullah SAW balik, naik lagi. Coba naik turun ya. Naik lagi ketemu Allah, tanya lagi, Allah kasih keringanan. Kemudian dia turun lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa minta lagi, masih kurang, tambah minta keringanan. Naik lagi ke atas, diteringatkan oleh Allah. Turun lagi Nabi Musa, oh masih Nabi Musa, alhamdulillah ya. Kalau enggak kita repot. Kalau Nabi Musa bilang minta keringanan, ini diantara jasa Nabi Musa kepada kita. Kalau kita, aduh repot kalau 50 waktu dalam sehari semalam, aduh. Bisa-bisa kita enggak kuat dan pasti tidak kuat. Oleh karenanya kita ya berterima kasih kepada Nabi Musa alaihi salam. Dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falam azal arji'u baina Rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa." Dan selalu aku bolak-balik dari Allah dan Nabi Musa. Rasulullah SAW naik turun. Kalau Allah tidak di atas, ngapain Rasulullah naik? Paham? Dia naik turun. Kata Nabi, aku bolak-balik antara Allah dan Nabi Musa. Berarti Allah di mana? Di atas. Kemudian di antara dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas, yaitu pengingkaran Fir'aun terhadap pernyataan Nabi Musa. Kata Fir'aun, "Wa qala Fir'aunu ya Haman ibn li sarhan la'alli ablughul asbabas samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadziba." Berkata Fir'aun kepada panglimanya Haman, "Wahai Haman, buatlah bangunan yang tinggi agar aku bisa naik di atas bangunan tersebut dan aku melihat pintu-pintu langit ya, dan aku menyangka bahwasanya untuk aku lihat di mana Tuhannya Nabi Musa."
Sungguhnya aku menyangka dia adalah pendusta. Al-Imam At-Tabari dan juga para ulama yang lainnya mengatakan hal ini diungkapkan oleh Fir'aun karena dia telah mendengar Nabi Musa mengatakan Tuhannya di langit. Maka dia ingin mendustakan Nabi Musa, dia suruh bikin bangunan yang tinggi supaya dia tahu Tuhanmu tak ada di langit. Tuhanmu tidak ada di langit. Oleh karenanya, barang siapa yang mengingkari Tuhan berada di langit, berada di atas langit, maka dia mengikuti akidahnya siapa? Fir'aun. Dan barang siapa yang menyatakan Tuhan berada di atas langit, maka dia telah mengikuti akidahnya Nabi Musa alaihissalam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ya, saya tidak menyebutkan seluruhnya, namun ini kebanyakan pendalilan yang menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas langit dan bukan di mana-mana, apalagi di bawah. Ya. Kita katakan kalau seluruh hadis-hadis ini, seluruh ayat-ayat ini harus ditakwil, maka terlalu banyak isi Al-Quran ditakwil. Al-Quran turun dari atas, malaikat turun ke atas, kemudian Nabi Isa dinaikkan ke atas, amal soleh dinaikkan ke atas, Rasulullah Isra Mi'raj, orang berdoa ke atas. Kalau semua ditakwil, terlalu banyak ayat ditakwil. Jadilah Al-Quran ini bukanlah kitab petunjuk, tapi kitab yang butuh takwilan-takwilan seluruhnya. Apakah namanya kitab-kitab huda, kitab petunjuk kalau ternyata seluruhnya butuh ditakwil? Seandainya ayat tentang Allah di atas itu cuma satu ayat, dua ayat, mungkin bolehlah ditakwil. Seandainya hadis tentang Allah di atas cuma satu, dua hadis, mungkin bolehlah ditakwil. Tetapi hadisnya banyak, ayatnya banyak. Kalau mau ditakwil seluruhnya, Al-Quran namanya kitab yang butuh takwil. Aneh. Namanya takwil keluar daripada makna yang zahir. Seakan-akan Al-Quran kitab teka-teki. Iya. Oh, Allah bilang begini, maksudnya bukan begitu. Nama teka-teki namanya. Terlalu banyak yang harus ditakwil. Karena kita katakan bahwasanya dalil yang menunjukkan Allah berada di atas sangatlah banyak dari Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Timbul pernyataan dari sebagian orang, barang siapa yang menyatakan Allah berada di atas berarti telah kafir. Ini mengerikan pernyataan seperti ini, dan mereka kencing-kencingan dalam masalah ini, mengkafirkan orang yang menyatakan Allah di atas. Kita ahlu sunnah pun tidak mengkafirkan mereka. Padahal mereka yang menyelisih dalil, mereka yang menyelisih ayat-ayat. Namun justru mereka yang mengkafirkan kita. Aneh. Harusnya kalau mau mengkafir-kafirkan, kita yang mengkafirkan harusnya, ya enggak? Tapi mereka justru yang mengkafirkan kita. Tanya di mana Allah saja dikafirkan. Mengerikan. Kita bilang, lihatlah para ulama yang telah menyatakan Allah di atas sangatlah banyak. Terlalu banyak ulama yang kemudian menyatakan ijma' bahwasanya Allah di atas. Saya akan nukilkan para ulama yang menyatakan ijma' Allah berada di atas. Di antaranya Al-Imam Al-Auza'i, wafat pada tahun 157 Hijriah. Ya. Dia mengatakan, kunna wa tabi'un mutawafirun, naqul inna Allah ta'ala dzikruhu fawqa arsyihi. Kami dan para tabi'in dalam jumlah yang bertebaran yang banyak, kami menyatakan Allah yang maha tinggi berada di atas arsy-Nya. Kemudian Imam Qutaibah bin Sa'id yang wafat pada tahun 240 Hijriah. Dia mengatakan hadza qaulul a'immati fil Islam. Inilah perkataan para imam dalam Islam was sunnah. Para imam Islam dan imam sunnah wal jamaah. Na'rifu rabbana fis sama'is sabi'ah ala arsyihi. Kami mengetahui bahwasanya Rabb kami berada di atas langit yang ketujuh. Kama qala jalla jalaluhu, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini pernyataan Imam Qutaibah bin Sa'id tahun 240 Hijriah meninggal. Bahwasanya seluruh para ulama sunnah menyatakan Allah berada di atas. Demikian juga Imam Ibnu Qutaibah yang wafat pada tahun 276 Hijriah. Wal umamu kulluha, dia mengatakan seluruh umat, Arabiyatuhum wa ajamiyatuhum, orang Arab maupun orang-orang Ajam, mereka berkata innallaha ta'ala fis sama'. Seluruhnya mereka mengatakan Allah berada di atas langit. Demikian juga Utsman bin Said Ad-Darimi yang wafat pada tahun 280 Hijriah. Dia juga menyatakan demikian. Saya mau baca satu terlalu panjang. Namun sudah saya rangkum dalam buku saya, Ketinggian Allah di Atas Langit. Demikian juga Zakaria As-Saji yang wafat pada tahun 307 Hijriah. Dia mengatakan seluruh ahlul hadis menyatakan bahwasanya Allah berada di atas arsy-Nya, ya di atas langitnya. Kemudian juga Ibnu Khuzaimah, ulama Syafi'iyah, Al-Imam Ibnu Khuzaimah yang wafat pada tahun 311 Hijriah.
Orang-orang banyak mencela Imam Ibnu Khuzaimah, padahal dia dipuji oleh Imam Nawawi, dipuji oleh Imam Zahabi. Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarhul Muhadzab di muqaddimah Majmu', dia mengatakan Ibnu Khuzaimah imamul a'immah, imamnya para imam. Disifati dengan imamnya para imam. Dia juga menyatakan bahwasanya Allah berada di atas langit. Ijma' ulama. Dan banyak ilmu Imam Ibnu Battah, kemudian Abu Umar At-Talamanki Al-Andalusi, kemudian Abu Utsman As-Sabuni juga ulama Syafi'iyah, ya. Dia mengatakan wa ya'taqidu ashabul hadis wa yashhaduna anna Allah fawqa sab'a samawatihi. Dan bahwasanya ashabul hadis mereka mempersaksikan bahwasanya Allah berada di atas langit yang 7. Ini ulama Syafi'iyah. Dan banyak ulama-ulama yang lainnya. Oleh karenanya demikian juga Imam Abu Nuaim, pengarang kitab Hilyatul Auliya, ya, yang wafat pada tahun 430 Hijriah. Dia mengatakan tariqatuna tariqatus salaf al-muttabi'ina lil kitab was sunnah wa ijma'il ummah. Metode kita adalah metodenya para salaf yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' umat. Wa mimma taqaduhu, dan di antara yang diyakini oleh umat dan salaf, annallaha lam yazal kamilan bi jami'i sifatihil qadimah. Dan seterusnya kemudian kata beliau di bawahnya, beliau mengatakan wa annal ahadits allati thabatat fil arsy wa istiwa'ullahi 'alaiha yaquluna biha. Dan hadis-hadis yang menyatakan tentang arsy Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan adanya Allah beristiwa, maka mereka berpendapat dengan hadis-hadis ini. Oleh karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam buku saya juga yang berjudul Ajaran Mazhab Imam Syafi'i yang ditinggalkan, saya juga menukilkan perkataan ulama Syafi'iyah khusus masalah ini, bahwasanya Allah berada di atas langit. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, Imam Az-Zahabi bukalah kitab Al-Ulul li Alil Ghaffar. Al-Imam Zahabi imam dari mazhab Syafi'i menukil puluhan ulama atau mungkin lebih dari 100 ulama yang mengatakan Allah berada di atas langit. Kalau kita mengatakan orang-orang yang mengatakan Allah di atas langit kafir, maka terlalu banyak yang kafir. Para ulama kafir, Imam Syafi'i kafir, Imam Ahmad kafir, ulama-ulama tadi yang kita sebutkan kafir, ashabul hadis juga kafir. Terlalu banyak yang kafir. Ternyata pernyataan Allah tidak di atas ini muncul belakangan, setelah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya pada kesempatan yang bahagia ini kita akan menyebutkan beberapa syubhat yang sering mereka sebutkan untuk menolak Allah berada di atas. Syubhat yang pertama, syubhat yang paling inti, mereka mengatakan bahwasanya kalau kita mengatakan Allah berada di atas, melazimkan bahwasanya Allah berada di suatu tempat dan melazimkan Allah membutuhkan suatu tempat. Dan jika Allah membutuhkan suatu tempat berarti Allah adalah makhluk. Maka tidak boleh Allah berada di atas. Ini dalil yang paling kuat yang sering mereka ucapkan. Maka kita bantah, kita mengatakan bahwasanya tatkala kita mengatakan Allah di arah atas, tidak melazimkan Allah butuh dengan tempat. Jadi yang ada di dalam kehidupan ini ada pencipta dan ada makhluk. Ada pencipta, ada alam. Makanya Allah dikatakan Rabbul Alamin. Baik, apa makna alamin? Alamin adalah selain Allah Subhanahu wa taala disebut dengan alam. Alam itu apa? Alam seluruh alam semesta. Tidak ada suatu tempat kecuali termasuk daripada alam. Dan Allah di balik alam tersebut. Jangan kita bayangkan Allah ada suatu alam semesta bulat, kemudian ada ruang hampa, ada Allah di situ. Tidak. Kita bilang Allah di luar alam. Dan seluruh tempat termasuk daripada alam, maka Allah di luar alam. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ketinggian ada yang disebut dengan tinggi absolut dan ada yang disebut tinggi relatif. Tinggi relatif contohnya kita mengatakan lantai 4 lebih tinggi daripada lantai 3. Benar, lantai 4 lebih tinggi daripada lantai 3. Tetapi kita mengatakan lantai 4 ternyata lebih rendah daripada lantai 9. Tetapi yang disebut dengan tinggi absolut adalah tinggi ke arah atas. Seluruh yang mengarah ke arah atas maka dia merupakan ke arah ketinggian. Oleh karenanya kita para manusia pun mengatakan ketinggian tempat ini di atas permukaan laut. Ya, kita mengarahkan semakin keluar dari poros bumi berarti semakin ke atas. Bumi itu bulat. Sebagian orang mengatakan, wahai Ustaz, kalau kita mengatakan Allah di atas berarti yang di bawah mengatakan Allah di bawah. Ini bohong. Yang di bawah kalau menunjukkan ada yang mengatakan langit di bawah, enggak ada kan?
Apakah ada orang mengatakan langit di bawah? Dibilang orang gila, harus masuk rumah sakit jiwa. Namanya langit di atas, mau dimanapun dia tunjuk. Bumi bulat, dia mau tunjuk ke sini, mau tunjuk ke sini, mau tunjuk ke sini, mau tunjuk ke sini. Semua orang bilang langit di atas. Paham? Dan hadis-hadis menunjukkan, contohnya, ini dari logika yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan ini sesuai dengan hadis. Al-Imam Ahmad tatkala membantah Jahmiyah, dia menyebutkan suatu logika dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah. Dia mengatakan, dahulu Allah sendirian. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu, wa lam yakun syai'un ghairahu." Dulu Allah sendirian dan tidak ada sesuatu pun yang bersama dengan Allah. Ini konsekuensi logis. Allah dulu di azali sendirian, tidak ada makhluk. Paham? Kemudian Allah menciptakan makhluk. Tatkala Allah menciptakan makhluk, perhatikan ini, yang ngantuk ya, jangan tidur ya, bangun. Ya. Nanti enggak paham repot, kena syubhat enggak tahu jawabannya. Allah dulu sendirian, kemudian Allah menciptakan makhluk. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, tatkala Allah menciptakan makhluk ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah menciptakan makhluk tersebut dalam zat Allah. Allah punya zat atau tidak? Bagaimananya kita tidak tahu. Kemungkinan pertama, Allah menciptakan makhluk tersebut dalam zat Allah, dan ini kekufuran. Berarti ya, makhluk bersatu dengan zat Allah, dan di antara makhluk tersebut ada iblis, ada jin, ada syaitan, ada tempat sampah, ada kotoran, masa bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kekufuran. Kemungkinan pertama kekufuran. Kemungkinan kedua, Allah menciptakan makhluk di luar zatnya. Setelah itu Allah memasukkan makhluk tersebut dalam zatnya. Ini sama juga dengan kemungkinan pertama. Kalau pertama Allah ciptakan makhluk dalam zatnya, sehingga bercampur antara zat Allah dengan zat makhluk. Yang kedua Allah ciptakan makhluk di luar zatnya, kemudian Allah masukkan dalam zatnya, sama. Ini pun tidak boleh. Tinggal kemungkinan yang ketiga, Allah menciptakan makhluk dan makhluk tersebut di luar zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada makhluk, ada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kita kasih gambaran, ini bukan penyamaan tapi sekedar kemudahan. Kata Allah Subhanahu wa taala contohnya dalam Al-Qur'an. Wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamin. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Sementara bumi dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Bumi sangat kecil. Langit yang begitu luasnya di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas kalau tidak salah ya. Mas samawati wal ardu fi yadillah illa ka khardali fi yadi ahadikum. Atau kama qala Ibnu Abbas. Tidaklah langit dan bumi di tangan Allah kecuali sebagaimana biji dalam tangan kalian. Paham? Kalau ada biji, kita bicara tentang manusia bukan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada biji kita letakkan di sini, taruhlah bumi alam semesta dalam genggaman kita. Di mana saja kita tunjuk keluar ke arah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bayangkan bahwasanya di luar ini ada ruang hampa, ada tempat. Enggak. Dahulu ente bisa bayangkan, kalau ente bisa bayangkan Allah dahulu ada tanpa tempat, bisa atau tidak? Kita enggak bisa bayangkan, tapi kita yakini Allah dahulu tanpa tempat. Maka tatkala Allah menciptakan tempat, berarti Allah juga tidak butuh tempat. Paham? Berarti Allah di luar alam semesta. Paham maksud saya? Itu dimaksud dengan ketinggian. Bahwasanya Allah di luar alam semesta. Dan dia tidak butuh dengan tempat. Oleh karenanya tatkala mereka mengatakan, kalau kita mengatakan Allah di atas berarti Allah membutuhkan tempat, itu kelaziman yang tidak lazim. Itu kelaziman yang tidak lazim. Bagaimananya kita enggak tahu, kita enggak bisa mikirkan. Oleh karenanya di antara bantahan kita terhadap orang-orang Asy'ariyah, saya katakan tadi orang-orang Asy'ariyah, mereka meyakini bahwasanya Allah bisa dilihat pada hari kiamat kelak. Mereka tidak mau adanya arah. Ya. Mereka bilang kalau Allah punya arah berarti Allah butuh tempat. Maka mereka mengatakan Allah tidak bisa ditunjuk. Kalau kita tunjuk berarti Allah sudah ada arah tertentu, ya atau tidak? Sementara Nabi menunjuk ke atas. Mereka bilang kita tidak boleh bilang Allah di arah. Kita bilang bagaimana enggak boleh? Nabi yang mengarahkan. Nabi yang nunjuk. Kalau suatu tidak bisa ditunjuk berarti enggak ada. Ya atau tidak? Ada suatu enggak tahu, enggak ada, enggak boleh ditunjuk, enggak ada. Enggak bisa ditunjuk berarti enggak ada. Paham? Yang suatu yang ada bisa kita tunjuk, kalau enggak ada berarti enggak bisa ditunjuk. Nabi menunjuk di mana Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan itu arah. Kalau arah melazimkan tempat, kita mengatakan tidak. Ya. Oleh karenanya kalau ada yang mengatakan Allah fi jihah, kita bilang jihah ini adalah suatu yang mujmal, masih ambigu, masih enggak jelas. Maksudnya jihah, kalau kalian pahami dari jihah, Allah fi jihah, maksudnya jihad adalah suatu tempat, maka ini enggak benar.
Tapi kalau maksudnya Allah fi jihah, di arah, dan arah tersebut tidak melazimkan Allah butuh tempat, maka ini kita imani. Karena itulah yang benar. Akidah yang benar. Bahwasanya Allah di atas dan tidak melazimkan Allah butuh dengan langit tersebut. Paham? Tidak ada ruang hampa yang menaungi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita salah menghayal. Kemudian saya katakan tadi, di antara akidah Asy'ariyah, dan ini disepakati oleh ulama Asy'ariyah, seluruh ulama Asy'ariyah menyatakan Allah bisa dilihat pada hari kiamat. Ya akhi, kalau ente melihat di arah atau tidak? Rasulullah SAW mengatakan, innakum tarawna rabbakum ayanan. Kalian akan melihat Allah dengan kedua mata kalian. Antum waktu melihat itu di arah atau bukan? Di arah mata atau tidak? Kalau mungkin lihatnya di belakang, gini maksudnya. Mata ente yang lihat ke sini, terus yang dilihat di belakang, ya? Yang dilihat yang di depan mata. Berarti ada arah yang dilihat, paham atau tidak? Ini enggak mungkin mereka ingkari. Kata mereka, oh bukan begitu cara melihatnya. Ini mukabarah. Bagaimana ente lihat kemudian tidak di depan ente? Terus mau lihatnya bagaimana? Oh, bila kaif, tidak tahu bagaimana caranya. Ini ngaco. Ini gimana cara melihat tapi tidak dilihat? Gimana caranya coba? Mereka berusaha muter-muter sana. Tesis saya tentang masalah ini. Semuanya enggak masuk akal jawaban mereka. Mereka tidak mau mengatakan dilihat di depan. Karena kalau di depan berarti Allah di arah, hancurlah akidah mereka. Maka mereka berusaha mentakwil kanan kiri. Jadi agama ini isinya takwil semua. Kita gampang, ya Allah melihat, sudah selesai, apa masalahnya? Rasulullah mengatakan Allah melihat, kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat rembulan. Selesai masalah. Melazimkan, itu otak kalian. Ya. Kalian jangan menghayal tentang Allah Subhanahu wa taala karena kalian tidak tahu zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saya katakan syubhat mereka yang paling utama, bahwasanya Allah kalau kita mengatakan Allah di jihah, di arah, berarti Allah butuh dengan tempat. Kita bilang tidak demikian. Ya. Allah Subhanahu wa taala di atas dan tidak butuh dengan tempat. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di antara syubhat yang mereka sampaikan, mereka mengatakan contohnya bahwasanya tatkala seorang berdoa, sungguhnya mereka bukan mengarah ke arah Allah, tetapi memang kiblatnya doa itu ke langit. Mereka sering mengucap demikian. Jadi yang maksudnya karena mereka melihat ke langit karena itu kiblatnya doa. Bukan karena mereka mengharap Allah Subhanahu wa taala. Ini kebohongan. Kita dalam salat kiblatnya ke mana? Ke Mekah kan? Ke Ka'bah. Iya atau tidak? Apakah beda antara kiblat doa dengan kiblat salat? Bukankah di antara sunnah kita berdoa menghadap kiblat, itu tidak? Kiblat itu yang menghasilkan muwajahah, itu namanya kiblat. Mereka membuat bid'ah membedakan antara kiblat doa dengan kiblat salat. Enggak benar. Bahkan di antara makna salat, makna doa adalah salat. Di antara makna salat adalah Doa. Seorang tatkala antum berdoa, apakah antum sedang berpikiran tentang kiblat atau sedang mencari zat Allah? Saya tanya sama antum. Jujur. Antum berdoa, kiblatnya mana? Oh, kiblatnya di atas. Enggak, memang antum cari kiblat dulu. Ada mana kiblat sana? Setelah antum hadap kiblat, baru antum menghadap ke atas. Jadi beda antara kiblat dengan apa? Antum sedang mencari zat untuk antum minta pertolongan. Mereka ingin bermain-main, ingin menyalahkan fitrah manusia. Fitrah manusia, tatkala mereka ke atas mencari zat Allah, bukan sedang mencari kiblat. Dan bukankah antum tahu bahwasanya kiblat bisa mengalami perubahan? Bisa atau tidak? Bisa. Dulu kan para kaum muslimin menghadap Baitul Maqdis, kemudian dirubah ke mana? Ka'bah. Berarti suatu saat bisa aja dirubah kiblat ini. Padahal fitrah ke arah atas. Ini lain dengan kiblat. Kiblat bisa mengalami perubahan. Kiblat bisa mengalami nasikh dan mansukh. Sementara arah ke atas itu bukan masalah kiblat berdoa. Kiblat berdoa tetap menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Namun hati kita ke arah kemana? Ke atas. Di antara syubhat yang sering mereka sampaikan, mereka mengatakan seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kata mereka Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy, maksudnya istaula. Allah menguasai arsy. Ini syubhat yang konyol ya. Dan tidak benar. Menimbulkan kelaziman-kelaziman yang aneh. Kenapa mereka mengatakan demikian? Allah berada di atas arsy. Mereka ingkari dan mereka mengatakan maksudnya Allah berkuasa di atas arsy. Kenapa? Karena mereka berkhayal tentang Allah. Dan saya katakan semua mu'attilah musyabbihah. Seluruh orang yang menolak sifat dia pasti musyabbih. Sebelum dia menolak sifat dia menghayalkan Allah seperti makhluk. Baru kemudian dia tolak. Saya ulangi, kullu mu'attil musyabbih. Setiap orang yang menolak sifat maka dia mentasbih sebelum dia menolak. Seperti perkataan Razi dalam kitabnya Asasus Taqdis. Dia mengatakan, kalau seandainya Allah berada di atas arsy,
kelazimannya berarti pertama, Allah lebih kecil daripada arsy. Kelaziman yang kedua, Allah butuh kepada arsy. Kelaziman pertama, Allah lebih kecil daripada arsy. Yang kedua, Allah butuh kepada arsy. Karena kita tahu yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah, dan yang di atas butuh kepada yang di bawah. Namun dibantah. Ini tidak lazim dan tidak benar. Kita melihat langit dan bumi. Mana yang lebih di atas, langit atau bumi? Mana yang di atas, langit atau bumi? Langit. Mana yang lebih besar, langit atau bumi? Langit. Langit lebih besar dan jauh lebih luas daripada bumi. Kemudian ternyata, apakah langit butuh dengan bumi? Apakah ada tiang bumi yang menopang langit? Tidak ada. Bighairi amadin tarawunaha. Langit tidak butuh kepada bumi. Artinya bumi hancur pun langit masih kokoh, enggak jadi masalah. Oleh karenanya, tidak mesti yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Dan tidak mesti yang di atas butuh kepada yang di bawah. Kita katakan Allah di atas arsy, Allah di atas langit, bukan berarti Allah lebih kecil dari langit. Tidak lazim ini. Apalagi sampai mengatakan Allah butuh kepada langit, sangat tidak lazim. Kalau langit dan bumi saja tidak lazim, apalagi antara pencipta dengan makhluk. Kemudian perkataan kalian bahwasanya Allah berkuasa menguasai arsy, maka ini melazimkan kelaziman yang batil. Berarti apa? Berarti dahulu arsy tidak dikuasai oleh Allah, kemudian Allah menguasainya. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, contohnya dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, tsumma stawa 'alal arsy." Sungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, kemudian Dia beristiwa di atas arsy. Seandainya maksudnya menguasai, berarti Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, kemudian Allah menguasai arsy. Berarti sebelumnya arsy belum dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham atau tidak? Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam waktu 6 masa. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kalau istiwa diganti dengan menguasai, berarti artinya kemudian Allah menguasai arsy. Berarti tatkala Allah sedang menciptakan langit dan bumi, arsy belum dikuasai oleh Allah. Apakah pernah arsy dikuasai oleh selain Allah? Ini batil. Kebatilan. Kemudian kalau arsy istiwa artinya menguasai, maka kita boleh mengatakan Allah istawa 'alal ba'udah. Allah beristiwa di atas ba'udah, di atas nyamuk. Bukankah nyamuk dikuasai oleh Allah? Iya atau tidak? Boleh enggak kita mengatakan Allah beristiwa di atas nyamuk? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi kalau istiwa artinya menguasai, boleh atau tidak? Boleh. Allah beristiwa di atas menguasai nyamuk, menguasai lalat. Allah beristiwa di atas iblis. Iblis dikuasai Allah atau tidak? Mari kita katakan bahwasanya pentakwilan mereka dengan istiwa dengan menguasai adalah pentakwilan yang batil, yang tidak sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah yang bisa saya sampaikan tentang masalah Allah berada di atas langit, ya. Dan saya lupa satu syubhat lagi yang sering disampaikan oleh orang Jahmiyah, mohon maaf satunya, yaitu firman Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum atau wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah berada bersama mereka dimanapun mereka berada, maka jawaban yang dimaksud dengan dimanapun mereka berada adalah dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, bukan zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui yang di langit dan di bumi? Tidak ada 3 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Tidak ada orang 5 berbisik-bisik kecuali Allah yang keenamnya. Tidak ada yang lebih banyak atau lebih sedikit kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka lakukan. Sungguhnya Allah Maha mengetahui tentang segala sesuatu. Ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Ahmad untuk menunjukkan yang dimaksud dengan Allah di mana-mana maksudnya ilmu Allah. Kenapa? Karena ayat ini dibuka dengan sifat ilmu dan Allah tutup dengan sifat ilmu. Contohnya mereka berdalil kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Ini orang-orang
Jahmiyah atau yang menyatakan Allah di mana-mana. Kata mereka Allah berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Dan kami lebih dekat dengan dia daripada kalian. Kata Allah, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun." Dan tatkala nyawa sudah sampai di kerongkongan dan kalian tatkala itu sedang melihat. Jadi orang-orang yang mengunjungi orang yang sedang sakaratul maut, mereka melihat bagaimana orang itu akan meninggal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Dan kami lebih dekat kepada sang mayat daripada kalian akan tapi kalian tidak melihat. Kata mereka, lihat berarti Allah lebih dekat. Jawabannya bahwasanya nahnu di situ artinya adalah para malaikat. Para malaikat yang akan mencabut nyawa. Makanya Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, kami lebih dekat dengan mayat tersebut daripada kalian wahai para pengunjung, wahai para penjenguk. Akan tapi kalian tidak melihat mereka. Tidak melihat siapa? Kami. Tidak melihat para malaikat. Dan sering Allah menyatakan malaikat dengan perkataan kami. Karena malaikat bertugas menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana." Wahai Muhammad, kalau kami sudah bacakan Al-Qur'an maka ikutilah. Yang dimaksud dengan kami adalah malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril sudah baca, sudah mentalkin, maka ikutlah. Namun Allah menyatakan bacaan malaikat Jibril dengan bacaan kami. Kemudian kalau Allah di mana-mana, maka tidak berfungsi kalimat lebih dekat. Faham? Kalau Allah di mana-mana berarti semua dekatnya sama, enggak ada perkataan lebih dekat. Paham atau tidak maksudnya? Allah mengatakan dan kami lebih dekat. Seandainya yang dimaksud Allah lebih dekat daripada dia di sisi jarak, ini membantah perkataan Allah di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana berarti kalimat lebih dekat tidak mungkin. Tidak ada namanya kalimat lebih dekat. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan syubhat terakhir yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang mengatakan Allah di mana-mana atau Allah bersatu dengan makhluknya wahdatul wujud. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Qaf, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami lebih dekat kepada dia daripada urat nadinya. Jawabannya sama seperti syubhat yang sebelumnya. Nahnu situ adalah maksudnya para malaikat. Oleh karenanya Allah melanjutkan setelah itu, "Idz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tatkala dua malaikat sedang duduk di kanan dan kirinya, ya, yang mencatat seluruh perkataan dia. Jadi kedekatan tersebut kedekatan pada suatu kondisi, yaitu kondisi tatkala dua malaikat sedang duduk di samping kanan kirinya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya nahnu di situ artinya adalah para malaikat, lebih dekat daripada urat nadi itu para malaikat raqib atid yang mencatat apa yang diucapkan oleh manusia. Dari sini kita tahu bahwasanya akidah yang benar adalah akidah yang mudah dipahami, dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang mudah dipahami, yang tidak melazimkan takwil begitu banyak dalil. Kita lihat bagaimana ada seorang ulama yang dulu dia mengingkari Allah di atas. Kemudian dia merenungkan atau dia berpikir tentang berbagai macam akidah yang sulit. Lalu dia merenungkan di zaman Nabi SAW ada orang Arab Badui datang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Nabi, tidak tanya-tanya, apa maksudnya di atas ya Nabi? Bagaimana orang Arab Badui datang masuk Islam langsung dengan fitrahnya. Kalau ternyata Islam itu harus dengan filsafat, harus maksudnya begini, tidak, orang Arab Badui bagaimana bisa masuk Islam? Ya. Islam itu mudah, tidak hanya bisa dipahami oleh ahli filsafat, tapi orang Arab Badui pun bisa paham Islam dengan baik. Kalau akidah ternyata sulit dipahami, ya harus begini, ditakwil gini, ditakwil gitu, ya. Tidak sesuai dengan zahir ayat, tidak sesuai dengan zahir hadis. Puluhan ayat, puluhan hadis harus ditakwil, maka bagaimana Arab Badui kemudian imannya benar? Sementara para sahabat tidak pernah bertanya-tanya kepada Nabi, ya, begini dan begitu. Mereka beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dengan fitrah mereka. Inilah kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan akidah Ahlul Bid'ah yang penuh dengan takwil dan dengan penuh kesulitan, harus melalui tahapan-tahapan ilmu filsafat yang tidak mudah untuk dipahami. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terkena syubhat? Agar kita tidak kena syubhat, Ustaz. Agar kita bisa mengemani Allah dengan sempurna sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah.
Ya sudah, jangan bergaul dengan orang-orang yang punya syubhat. Beriman ngaji sama ustaz-ustaz yang di atas sunnah. Kalau tahu imannya lemah, jangan sok-sok baca syubhat. Ya. Sok-sok berdialog dengan orang-orang Asy'ariyah, sok-sok berdialog dengan orang-orang Jahmiyah. Mereka masih ada sampai zaman sekarang ini. Apalagi antum tidak tahu bahasa Arab, ya, tahunya bahasa Lombok, ya, kemudian mau berdialog sama ahlul bid'ah yang pakar bahasa. Oleh karena saya katakan bahwasanya untuk supaya beriman tanpa kena syubhat, ya sudah tidak usah baca perkataan mereka. Alhamdulillah antum mengaji tentram, baca Quran tentram, tidak pikir macam-macam. Mereka kalau berbaca, ini maksudnya gimana? Harus pikir takwil, repot kan? Kita baca sudah saatnya Allah di atas, selesai perkara. Mereka banyak takwilnya, ini maksudnya gimana? Kenapa sih Allah tulis di atas? Kenapa tidak seperti ini? Kenapa tidak seperti ini? Saya ulangi lagi, kalau ternyata setiap yang di atas itu ditakwil, maka Al-Quran ini bukan kitab petunjuk, tapi kitab kesesatan, menyesatkan. Seakan-akan kitab teka-teki, harus dicari maksud dan maksudnya. Sementara Al-Quran diimani oleh berbagai macam kalangan, di antaranya orang-orang Arab Badui. Afan Ustadz, pertanyaan luar dari materi. Kenapa laki-laki dibolehkan memiliki istri lebih dari satu? Kok perempuan tidak mungkin maksudnya? Apa tujuan dibolehkan para suami beristri lebih dari satu? Ini saya rasa yang bertanya sudah tahu jawabannya. Ini pertanyaan dari laki-laki bukan dari perempuan kayaknya. Iya kan? Coba yang tanya angkat tangan, siapa yang tanya? Ikhwan, ya. Jelas bahwasanya poligami adalah syariat yang mulia, ya. Namun tidak semua orang bisa menjalankannya. Barang siapa yang bisa menjalankan poligami sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menghidupkan sunnah yang ditinggalkan. Oleh karenanya saya sudah menulis buku judulnya Mukjizat Poligami. Saya mau menjelaskan terlalu panjang lebar, ya. Nanti antum baca aja sendirilah, ya. Saya katakan bahwasanya, ya, di antara yang disebutkan bahwasanya jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah lelaki. Kemudian lelaki bekerja di medan-medan yang berat. Sudah jumlah mereka lebih sedikit, mereka juga kerja di medan-medan yang berat. Ada yang jadi abri di tentara, ada yang jadi supir, ada yang kerja di kilang minyak lepas pantai. Mereka lebih mudah berhadapan dengan bahaya daripada para wanita yang di rumah. Sehingga mereka lebih mudah meninggal daripada para wanita. Dan banyak lelaki lebih duluan meninggal daripada apa? Para wanita. Ya atau tidak? Kemudian ikhwan, para wanita tidak setiap saat bisa melayani. Mereka terkadang haid, mereka terkadang nifas. Kalau wanita haidnya 1 minggu, padahal dalam 1 bulan ada 4 minggu. Bisa hitung matematika enggak? Wanita haidnya 1 minggu, sebulan ada berapa minggu? 4 minggu. Oleh karenanya, Allah alam. Kemudian juga wanita begitu balik sudah siap nikah. Lelaki tidak siap. Ini semakin menyempitkan jumlah lelaki yang siap nikah. Jadi saya katakan laki jumlahnya lebih sedikit. Kemudian lebih terancam dengan mara bahaya. Kemudian juga lelaki kalau sudah siap nikah belum tentu siap nikah. Kenapa harus cari nafkah, harus punya pekerjaan? Perempuan pokoknya begitu balik siap nikah. Laki-laki belum tentu. Semakin banyak wanita yang siap nikah, semakin sedikit lelaki yang siap untuk apa? Menikah. Kemudian lelaki, ya, tidak ada liburnya. Perempuan ada liburnya. Perempuan sampai pada masa menopause, lelaki tidak ada menopause-nya. Saya ketemu dengan seorang tua umur 70 tahun, kata dia, "Ustaz, saya ini Ustaz, di atas umur 70 tahun, di bawah masih 15 tahun." Ini bercanda aja. Ibu-ibu sudah ngomel di atas ini. Udahlah, kasihan antum, kasihan ibu-ibu. Ya, sudahlah saya katakan bahwasanya yang poligami enggak usah banyak omong, poligami. Kalau takut ngaku saja, sudah berhenti. Daripada menyakitkan hati istri, saya mau poligami, tiap hari istri menangis, dia pun tidak poligami. Kalau mau poligami, ikuti petunjuk, benar-benar sesuai dengan sunnah, bahagiakan kedua istri. Jangan kita ingin membangun rumah yang baru, rumah yang sudah kita miliki kita hancurkan. Harus melihat maslahat. Poligami itu adalah mencari apa? Kemaslahatan.
Dan saya ulangi lagi, itu sunnah yang ditinggalkan. Sudahlah, berhentilah udah. Bicara yang lain. Ini apa hubungannya poligami dengan Allah di atas langit? Demikian saja ikhwan ya, saya tidak usah lanjutkan ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, dan saya mohon maaf kepada ibu-ibu ya, ini sekedar ilmu yang ingin saya sampaikan. Semoga Allah mengumpulkan kita para suami dengan ibu-ibu, istri-istri kita di surga kelak dengan penuh kecintaan dan kebahagiaan. Wabillahi taufik walahul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau wudu.